Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustadz-ustadzah dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita bersilaturahim, mempelajari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala ya, belajar bersama. Dan pagi hari ini tema kita adalah bagaimana tentang cara ataupun metode untuk kita bisa belajar membaca Al-Qur'an dengan jauh lebih cepat lagi ya. Kami mohon untuk menyampaikan ya karena waktunya terbatas. Kita langsung saja pada pokok materi. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sampaikan pada Bapak Ibu, jamaah, teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana seseorang dalam waktu 4 jam saja itu bisa belajar membaca Al-Qur'an dengan satu metode namanya metode rubaiyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada beberapa pertanyaan inilah yang menjadi alasan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini ya ikut materi ini. Yang pertama barangkali adalah karena ingin belajar membaca Al-Quran. Yang kedua mungkin penasaran nih dengan metode rubaiyat yang katanya hanya dengan waktu 4 jam saja bisa mengajarkan orang untuk bisa membaca Al-Quran. Atau mungkin barangkali ingin mempelajari metode rubaiyat itu seperti apa. Dan nantinya kalau sudah bisa mempelajari metodenya, maka bisa mengajarkan pada orang lain termasuk anak dan juga tetangga ya. Ada berapa keutamaan baca Al-Quran? Yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, kalau kemudian kita ingin melihat atau kembali mengingat tentang hadis terkait dengan belajar thalabul ilmi, maka di sana hanya terkait dengan thalabul ilmi ataupun belajar saja. Misalnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki ataupun perempuan muslim. Atau misalnya di hadis yang lain, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu ataupun menuntut ilmu itu mulai dari kita sejak turun dari buayan sampai nanti masuk ke liang kubur. Jadi hadis-hadis terkait dengan thalabul ilmi, belajar itu sendiri, artinya kewajibannya adalah belajar. Sedangkan kalau kemudian kita berbicara tentang Quran, hadisnya itu tidak sekedar berbicara tentang belajar, tetapi juga mengajarkannya. Ya, di sini disebutkan sebagai belajar atau mempelajari Al-Quran dan juga kembali mengajarkannya. Yang artinya apa kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, bahwa bagi teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka ada kewajiban sebenarnya untuk kembali mengajarkan kepada orang lain. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri saja. Nah, kemudian maaf, tutup. Saya buka lagi.
Yang kedua itu adalah pahala membacanya, ya. Bahwa barang siapa yang baca satu huruf dari kitabnya Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Nah, seperti itu. Sehingga semakin banyak huruf yang dibaca, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Termasuk juga bagi orang-orang yang mengajarkan lagi kepada orang lain. Karena barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan ataupun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Maka semakin banyak kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka semakin banyak pula huruf-huruf yang mereka baca, dan semakin banyak pula pahala kebaikan yang kita dapatkan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa perumpamaan orang-orang yang baca Al-Quran itu, sedangkan mereka hafal, maka mereka akan bersama dengan malaikat yang suci dan juga mulia. Jadi yang hafal, maka mereka akan bersama dengan para malaikat. Sedangkan perumpamaan orang yang baca Al-Quran, meskipun kesusahan, tapi mereka masih tetap membacanya dengan cara terbata-bata, grotal-gradul, maka mereka mendapatkan pahala dua pahala atau dua kebaikan. Ya. Bahkan bagi orang tuanya, ini akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa bagi seorang anak-anak yang ketika mereka berada di dunia, itu mereka menjadi ahli Al-Quran. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang baca Al-Quran, kemudian pelajarinya dan juga mengamalkannya. Ini adalah orang-orang yang disebut sebagai ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran itu bukannya sekedar orang yang menghafal saja, tetapi adalah orang yang membaca, mempelajari dan juga mengamalkannya. Karena menghafal itu adalah bagian daripada membaca Al-Quran. Apa balasannya bagi orang tuanya? Yaitu adalah nanti ketika berada di akhirat, maka orang tua itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipakaikan mahkota. Ya, mahkota ini dari cahaya dan sinarnya bagian sinar matahari, dan akan dikenakan juga kepada orang tuanya ini sebuah perhiasan, sebuah pakaian yang tidak akan pernah tertandingi nilainya oleh dunia. Yang keindahan itu tidak pernah terbayangkan oleh akal ataupun oleh mata manusia. Ya, belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini diberikan kepada orang tua yang anaknya menjadi ahli Al-Quran. Maka bagi orang tua, maka cita-citakanlah anaknya untuk menjadi bagian daripada ahli Al-Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari dan juga mengamalkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran karena ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Al-Quran ini akan datang mulai dari malam pertama saat kita berada di alam kubur sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah ahli Al-Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada data yang cukup ironi ya, umat Islam saat ini kondisinya yaitu miris ya, 54% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Kemudian data yang lain menyebutkan ada 65%. Ya, 65%, bahkan terakhir juga sampai dengan tahun ini, tahun 2022, menurut Quran Institute itu bahwa Indonesia 65% penduduknya itu belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kenapa mereka belum bisa membaca Al-Quran? Setidaknya ada berapa syarat atau berapa alasan ya. Yang pertama, karena malu belajar. Mungkin faktor usia ini juga mempengaruhi seorang sehingga tidak mau belajar ya. Kemudian yang kedua, karena takut salah baca. Karena ada doktrin di masyarakat bahwa
Ketika kita membaca Al-Quran dan itu salah, maka akan jadi dosa. Ya, saya ulang lagi, ada doktrin di masyarakat bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran dan salah, maka akan mendapatkan dosa. Padahal tidak semuanya berlaku seperti itu. Ya. Yang mendapatkan dosa itu adalah bagi orang-orang yang salah dalam membaca Al-Quran, itu karena disengaja. Atau orang yang salah membaca Al-Quran karena tidak mau belajar. Nah, bagi orang-orang yang masih proses belajar dan setiap hari harus belajar, maka ketika membaca salah, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika prosesnya masih belajar, membacanya masih terbata-bata, justru mendapatkan pahala dua kali lipat. Nah, sampai dengan hari ini pun saya masih belajar Bapak Ibu. Kita harus senantiasa belajar memperbaiki diri ya. Dan bukan berarti orang yang sudah benar bacaan Al-Qur'annya satu saat tidak pernah salah. Tidak ya. Ada juga orang-orang yang meskipun sudah benar cara bacaan Qur'annya, tapi mungkin satu saat karena kondisi lelah ataupun kondisi tidak konsentrasi, bisa saja bacaannya juga salah. Dan ini insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu ya. Yang penting adalah kita berusaha senantiasa untuk belajar. Karena sekali lagi yang dihukumi salah baca itu adalah bagi orang-orang yang salah tapi tidak mau belajar. Nah, seperti itu. Atau justru malah sudah merasa benar. Nah ini. Dan yang ketiga adalah alasannya karena susah. Merasa sudah tua. Ya, saya sudah tua. Tidak mungkin kalau saya harus belajar. Ya, tidak mungkin bisa. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, karena nggak punya guru. Tidak ada orang yang mau mengajarkan untuk bisa membaca Al-Quran. Atau orangnya pilih-pilih. Saya pilih ustadz ini, saya pilih ustadzah ini. Kalau tidak mau diajar, kalau tidak diajar oleh mereka, maka saya tidak mau belajar. Nah ini. Akhirnya mereka nggak punya guru. Yang terakhir adalah sibuk dan nggak punya waktu. Nah, coba bayangkan di Indonesia, masyarakatnya lebih banyak yang sibuk ya, seolah-olah nggak punya waktu untuk belajar. Nah, padahal kalaupun kemudian mau menyempatkan diri untuk belajar, maka mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kata Allah telah kumudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana awal mula Al-Qur'an diturunkan ya. Diturunkan ini kemudian ditulis oleh para sahabat di pelepah kurma, berada di kulit binatang. Ini tulisan awalnya tidak seperti tulisan sekarang yang kita lihat di Al-Quran ya. Tulisannya masih tulisan-tulisan gundul ya. Jadi dulu awal belum ada fatkah, kasroh, donmah seperti itu. Ini adalah sudah di generasi-generasi yang sekarang ya, yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita untuk mudah melajari. Dan bahkan akhirnya muncul banyak cara, banyak metode agar seseorang itu bisa belajar untuk mempelajari Al-Quran. Banyak metode agar seseorang itu bisa membaca Al-Quran. Banyak ya, bahkan di Indonesia sendiri itu ada 172 metode cara belajar membaca Al-Quran. Ini sungguh sangat banyak. Sehingga sungguh sangat banyak pilihan bagi seseorang untuk bisa belajar. Ya, hanya saja karena tergantung dari faktor 5 ini tadi. 5 alasan inilah yang kemudian membuat seseorang itu mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ada 3 kunci seseorang itu ketika mereka menggunakan 3 kunci ini, 3 rahasia ini, insya Allah seseorang siapapun orangnya akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah yakin. Ketika seseorang itu belajar Al-Quran, maka mereka harus punya keyakinan bahwa belajar Al-Quran itu mudah dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melibatkan Allah dalam proses belajar, maka akan diberikan kemudahan dan dibimbing oleh Allah hingga sampai nanti bisa baca Al-Quran. Dan yakin ini tidak hanya sekedar dimiliki oleh orang yang belajar, tetapi harus juga dimiliki oleh orang yang mengajar. Jadi dua-duanya harus yakin. Karena ketika orang yang belajar yakin, yang ngajar kok tidak yakin, maka tidak akan bisa. Ini dua proses ini, dua orang ini harus sama-sama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang satu sebagai seorang guru itu pasti bisa mengajarkan Al-Quran. Yang kedua bagi seorang murid, maka
pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Kunci yang kedua itu adalah motivasi. Setiap orang tentu punya motivasi, ya. Setiap orang tentu punya motivasi untuk bisa belajar Al-Quran. Hanya saja masing-masing motivasi ini apakah sudah lurus atau belum. Kalau kemudian motivasinya belum benar, motivasinya belum lurus karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus diluruskan lebih dahulu. Banyak kan untuk di generasi-generasi sekarang orang-orang pada belajar, ya, pengen belajar baca Quran karena ternyata apa? Ternyata mereka pengen melamar, pengen nikah. Karena sekarang model-modelnya untuk orang tua mencarikan calon suami untuk anaknya adalah orang-orang yang bisa baca Al-Quran. Karena mereka akan jadi imam untuk anak-anak mereka. Nah, kalau imam membaca Quran saja tidak bisa, bagaimana dia mau jadi imam? Nah, maka banyak motivasi seperti itu. Namun sekali lagi, apapun motivasinya, maka motivasi ini harus kembali diluruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang ngajar, Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan yang ngajar, maka harus punya motivasi. Kalau tadi di awal di beberapa hadis di depan kita sudah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik di antara kita itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian kembali mengajarkannya. Ini motivasi yang bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga kuncinya itu adalah metode. Apapun metode yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, ketika orang yang belajar dan yang ngajar itu tidak yakin, ketika orang yang belajar dan yang ngajar itu tidak punya motivasi, maka tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Jadi apapun metodenya. Karena metode itu hanya sebagai pendukung saja. Apakah belajarnya ini akan jauh lebih mudah ataupun tidak. Jadi tidak mempengaruhi faktor lain atau bukan menjadi faktor yang utama. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kawan-kawan Ustadz, hari ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu yaitu satu metode bagaimana seorang itu bisa dengan cepat, dengan mudah untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kita sebut sebagai metode rubaiyat. Metode ini ditemukan oleh Ustadz kami namanya Ustadz Hamim Tohari. Ya. Beliau mewakafkan ilmunya untuk dibagikan ke setiap orang yang membutuhkan ilmu ini. Dan beliau membagi bagaimana cara belajar Al-Quran itu dengan empat langkah. Yang pertama, yaitu adalah menguasai huruf. Jadi, kita belajar nanti pertama adalah kita kuasai huruf terlebih dahulu. Karena ini sebagai dasar seseorang bisa belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu adalah membaca kata. Di huruf-huruf itu nanti ketika disusun bisa berbunyi, maka kemudian akan menjadi kata. Kata-kata demi kata ketika disambung lagi, maka akan menjadi kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu ketika digabung menjadi bagian dari Al-Quran. Dan hari ini nanti metode rubaiyat kita kenalkan, yaitu dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Insya Allah tidak akan menggunakan banyak istilah ya. Karena tujuan daripada metode ini adalah bisa orang itu mengantarkan seseorang dari tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Karena tujuannya itu. Nanti soal seseorang itu menjadi fasih dalam membaca Al-Quran, tentu itu nanti butuh proses atau butuh kelas lanjutan. Jadi kelas kita pertama ini adalah bagaimana targetnya seseorang itu bisa baca Quran dulu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah bisa baca Quran, maka otomatis mereka akan berinteraksi dengan Quran. Ketika seseorang sudah berinteraksi dengan Quran, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan atau diperoleh dari berinteraksi mereka dengan baca Al-Quran. Mereka bisa baca Qurannya, Arabnya, kemudian bisa baca terjemahnya, bisa tafsirnya, bisa belajar, bisa mengamalkan, bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami sampaikan pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Ini sebagai materi pelajaran pertama, yaitu adalah membaca huruf ya. Yang dimana ini adalah huruf-huruf hijaiyah dalam kaidah Baghdadiyah yang sering kita temui ya. Ada dimulai dari alif sampai dengan huruf ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa dan seterusnya sampai dengan ya. Ini diurutkan oleh ulama
ulama Baghdad. Ya, sehingga nanti siapapun orangnya itu boleh dengan urutan-urutan yang lain, tidak harus seperti ini ya, karena yang mengurutkan ini bukanlah Rasulullah, yang mengurutkan ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah para ulama yang sudah diurutkan sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Maka nanti kalau kemudian kita melihat di beberapa metode yang lain, tentu cara urutnya adalah berbeda. Termasuk hari ini kita mengenalkan kepada Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, satu kaidah rubaiyat yang dimana dari 29 huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran itu dibagi menjadi 6 kelompok. Seorang lagi, dari 29 huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran ini dibagi menjadi 6 kelompok. Slide-nya nggak jalan, Kang. Oh, nggak jalan ya? Masya Allah. Baik, saya ulang lagi. Ini terakhir di slide apa, Gus? Hadis tadi ya, yang nomor 2 tadi. Oh, yang gratis tadi, Masya Allah ya. Baik. Oke ya. Nah, ini sudah muncul, Gus ya? Sudah. Sudah ya. Baik. Nah, ini coba saya ulang dulu ya. Jadi ini adalah huruf-huruf hijaiyah dalam kaidah Baghdadiyah, diurutkan oleh ulama Baghdad. Dimulai dari alif sampai dengan ya. Nah, hari ini kita pengen kenalkan pada Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, yaitu adalah huruf-huruf hijaiyah dalam kaidah rubaiyat yang dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan kemiripan bentuknya. Yang pertama yaitu adalah disebut sebagai huruf bulat tak beraturan. Mohon maaf, huruf garis lengkung bertitik ya, baris pertama dulu ya. Garis lengkung bertitik. Jadi hurufnya ini bentuknya melengkung garisnya dan kemudian ada titiknya. Baik titiknya itu di atas ataupun di bawah. Ya, ini ya, baik di atas ataupun di bawah. Ada 5 huruf ba, ya, nun, ta, sa. Kemudian kelompok yang kedua yaitu disebut sebagai kelompok bulat tak beraturan atau huruf-huruf berkepala ya. Yang dimana ada 5 huruf juga, ada fa, qaf, ha, mim, hamzah. Kemudian kelompok yang ketiga disebut sebagai kelompok yang berekor ke depan ya, karena ekornya mengarah ke depan. Depan di Al-Qur'an itu ada sebelah kanan ya. Ada 5 huruf ya, ain, ghain, jim, ha, kha. Kemudian kelompok yang keempat yaitu adalah berekor ke belakang, ada 4 huruf, sin, shin, shad, dhat. Kemudian kelompok yang kelima yaitu huruf-huruf duduk. Ini kalau diamati dari belakang itu seperti orang yang sedang duduk ya. Ada dal, zal, ra, zai, waw. Terakhir ini adalah huruf-huruf yang berdiri. Ya, di mana ada 5 huruf, alif, lam, kaf, to, zo. Jadi ada tiang yang berdiri. Oke. Ini adalah 29 huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Qur'an yang dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan kaidah rubaiyat. Nah, sekarang bagaimana cara menghafalnya? Yaitu kita akan libatkan dengan 3 panca indera, yaitu mata, telinga, dan juga lisan ya. Pendengaran, kemudian penglihatan dan juga pengucapan. Bapak Ibu sekarang fokus pada baris yang pertama ya. Kita akan sampaikan fokus pada baris yang pertama ya. Kita akan sampaikan satu kali dimulai dari depan urutan ke belakang. Ini kursor saya mana ini ya. Jadi saya akan baca satu kali dari depan ke belakang, nanti Bapak Ibu menirukan. Nah, seperti itu. Ini kalau dalam proses belajar ya. Kita coba kenalkan saja. Jadi cara belajarnya adalah ba, ya, nun, ta, sa. Nah, diulang lagi. Jadi muridnya suruh diulang. Ba, ya, nun, ta, sa. Begitu. Diulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Setelah dari depan ke belakang, kurang lebih 10 kali, maka kemudian dari belakang ke depan sekarang.
sa, ta, nun, ya, ba. Nah, ulang lagi. Sa, ta, nun, ya, ba. Begitu seterusnya sampai dengan 10 kali. Kalau sudah nanti kemudian kita akan acak hurufnya ini, kita tunjukkan hurufnya, kemudian mereka akan menyebutkan ini huruf apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai baris pertama, maka kita akan masuk di baris yang kedua. Ya, misalnya ini fa, qaf, ha, mim, hamzah. Kita ulang lagi. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. Nah, seperti itu sampai dengan 10 kali. Kalau dari depan ke belakang sudah, kemudian dari belakang ke depan. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Kita ulang lagi. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Kita ulang sampai dengan 10 kali. Begitu sudah selesai, kita acak lagi. Misalnya ini huruf apa, yang ini huruf apa. Nah, begitu kita tunjukkan satu persatu, mereka menyebutkan hurufnya. Jika sudah Bapak Ibu, maka kemudian kita akan gabungkan kelompok 1 dan kelompok yang kedua, yaitu bersama-sama dibaca dari depan ke belakang, ya, dari baris pertama. Jadi ba, ya, nun, ta, sa, fa, qaf, ha, mim, hamzah. Dari belakang, hamzah, mim, ha, qaf, fa, sa, ta, nun, ya, ba. Nah, seperti itu. Lalu kemudian, ya, kalau sudah, nanti akan baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan juga baris yang ke-6. Caranya seperti itu. Begitu di baris ketiga sudah selesai, digabung baris 1, baris 2, baris 3. Baris keempat sudah selesai, gabung baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris 5 sudah selesai, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Baris 6 sudah selesai, baris 1, 2, 3, 4, 5 digabung jadi baris 1. Dari depan dan juga dari belakang, dan kemudian terakhir nanti diacak, ya. Seperti itu. Nah, ada juga cara misalnya dengan lagu, ya, kita coba lakukan. Ba, ya, nun, ta, sa. 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 Dari belakang misalnya. Sa, ta, nun, ya, ba. 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 Nah, seperti itu, ya. Baris 2, baris 3, dan juga nanti banyak cara untuk bisa mengenalkan huruf ini, ya. Misalnya dengan potong bebek angsa, ya, lagu itu, ya. Di huruf hijaiyah 29 dengan rubaiyat mudah dihafalkan, dibagi 6 sesuai kemiripan, lihat, dengar, dan cobalah sebutkan. Dibagi 6 sesuai kemiripan, lihat, dengar, dan cobalah sebutkan. Nah, seperti itu. Nanti mulai dari sini. Ba, ya, nun, ta, sa. Kelompok pertama, baris lengkung bertitik, itulah namanya. Ba, ya, nun, ta, sa. Sa, ta, nun, ya, ba. Lihat, dengar, dan cobalah sebutkan. Ba, ya, nun, ta, sa. Sa, ta, nun, ya, ba. Lihat, dengar, dan cobalah sebutkan. Nah, begitu seterusnya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih banyak lagi, ya, masih banyak cara ini dengan banyak metode untuk bisa mengajarkan huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf hijaiyah ini. Lalu kalau sudah Bapak Ibu selesai dari halaman ini, maka kita akan pindah ke halaman berikutnya, yaitu adalah
bagaimana huruf-huruf yang sudah dipelajari ini tadi itu bisa ketika ditulis di Al-Qur'an itu bergandeng ya atau bersambung. Sebenarnya ketika kita amati maka sebenarnya tidak banyak perubahan dari huruf asli dan juga huruf-huruf yang ketika disambung di Al-Qur'an. Ada ciri-ciri khusus yang memang harus diperhatikan ya. Misalnya di kelompok ini adalah kaitannya dengan huruf-huruf baris lengkung bertitik. Jadi cirinya huruf ini nanti akan melengkung dan juga ada titiknya. Ketika ditulis di depan, ditulis di tengah, ditulis di belakang. Nah, oke, baik. Kita akan langsung belajar di baris yang paling bawah ya. Belajar di baris paling bawah. Silakan perhatikan di baris paling bawah ini kita akan sebutkan hurufnya apa. Misalnya ini apa ini? Ba. Kemudian ya, nun, ba, ya, ta, ya, ba, ya, nun. Ini sebenarnya tak, ini ada titiknya 2 ya. Ta, kemudian ta, ba, ya, ta, ba, ta, ba, ta, ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dicetakan yang baru ini sudah ada titiknya 2 ya. Ini cetakan lama soalnya ini ada cetakan baru sudah ada titik 2. Nah, kenapa seperti ini? Nanti kita lihat di sini. Oh, ternyata huruf ta itu ketika di belakang itu ada juga yang bentuknya seperti tahu bulat ya. Bentuknya seperti tahu bulat. Maka kita sebut sebagai tak bulat ya. Kenapa tidak dikenalkan dengan tak marbutah misalnya? Ya, karena nanti ketika disampaikan dengan banyak istilah, takutnya masyarakat di kampung ataupun di pedesaan ataupun masyarakat yang sudah sepuh, mereka akan terlalu bingung menghafalkan istilah-istilah. Jadi cukup dengan bahasa yang mudah dipahami saja, yaitu kita sebutkan huruf tak bulat. Huruf tak yang bentuknya bulat, ya, seperti tahu bulat. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau sudah sampai di sini, maka kemudian selesailah pelajaran pertama. Disitulah nanti semua murid, semua santri yang belajar bisa diminta mereka untuk membuka Al-Quran di halaman mana saja ya. Kita cek dulu. Nah, ya. Jadi mereka diminta untuk membaca Al-Quran di halaman mana saja. Membuka. Kalau sudah membuka maka kemudian mereka menyebutkan huruf-hurufnya. Ya, kenapa? Karena baru belajar huruf. Baik ini ya. Jadi mereka menyebutkan hurufnya. Misalnya kalau kita dari atas ya, ada waw, lam, waw, hamzah, nun, alif, nun, zai, lam, nun, alif, hamzah, lam, ya, ha, mim, dan seterusnya ya sampai dengan bawah. Bapak Ibu, ada kaidah begini. Ketika seseorang itu bisa menyebutkan huruf demi huruf dalam satu halaman Al-Qur'an, mulai dari ujung atas kanan sampai dengan ujung bawah kiri, disebutkan huruf-hurufnya dengan benar dan lancar, sebenarnya 70% seseorang itu sudah bisa membaca Al-Qur'an. Tinggal nanti bagaimana huruf-huruf yang bisa dipelajari ini tadi, huruf-huruf yang sudah dia hafal ini tadi, huruf-huruf yang sudah dia sebutkan di halaman ini nanti, itu bisa berbunyi. Jadi kaidahnya begitu. Jadi sebenarnya 70% belajar Al-Quran itu terletak pada penguasaan hurufnya. Ya. Karena ketika seseorang penguasaan hurufnya ini belum bisa, maka sebenarnya di proses-proses selanjutnya pun juga akan mengalami kendala ataupun kesusahan. Ada banyak orang yang ketika membaca Al-Quran itu, mereka bingung ini hurufnya apa. Mereka tidak bisa membaca karena hurufnya saja belum paham, apalagi cara berbunyinya. Nah, disinilah kemudian belajar dengan metode rubaiyat, 1 kali pertemuan, itu santri atau yang belajar itu sudah langsung diminta membuka Al-Quran di halaman mana saja. Dan yang menariknya adalah Bapak Ibu, kawan-kawan, ketika seseorang dalam hidupnya selama ini belum pernah membuka Al-Quran, belum pernah membaca Al-Quran, maka ketika mereka sudah belajar
dan kemudian sudah membuka Al-Quran, maka akan muncul rasa kebahagiaan yang luar biasa. Teman-teman boleh saksikan, boleh lihat ekspresi mereka, bagaimana mereka merasa senang, bagaimana mereka merasa bahagia. Tatkala baru belajar saja, sudah diberikan izin, sudah diberikan kepercayaan untuk mereka membuka Al-Quran di halaman mana saja. Jadi bebas ya, mau di halaman mana saja. Karena tugas mereka hanyalah menyebutkan hurufnya saja. Nah, seperti itu ya. Baik, selesai di pelajaran yang pertama. Hanya saja kalau kemudian kita ada di jamaah masjid di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, atau mungkin di perkotaan juga yang baru awal-awal mereka belajar baca Quran, waktunya terbatas, mungkin ini satu bab pertama ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 kali pertemuan. Ya, saya pernah ya Bapak Ibu, kita ngajar waktunya hanya ba'da maghrib sampai isya saja. Ba'da maghrib sampai isya, saya bisa mengajar 10 kali pertemuan dari bab 1 sampai dengan bab yang keempat. Mereka sampai bisa membaca Al-Quran itu dalam waktu 10 kali pertemuan. Maksimal rata-rata yang sudah kita ajarkan ketika belajarnya pada maghrib sampai isya itu adalah 16 kali pertemuan. Ya ada kurang lebihnya dikit lah ya. Perbedaannya seperti itu, insya Allah ya. Karena waktunya hanya ba'da maghrib sampai dengan isya itu optimal hanya kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit saja. Nah, ini salah satu kawan kita, ini ada di Depok ya, Kang Panji. Beliau sedang mengajarkan ke anaknya dengan metode rubaiyat ya. Oke ya. Kemudian sedikit akan kami sampaikan pada pelajaran yang kedua ya, membaca kata ya. Nah, yang pertama yaitu adalah pada vokal. Vokal itu dalam Al-Quran cuma ada 2, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, yaitu adalah vokal A, I, U, dan juga vokal an, in, un. Nah, vokal A, I, U tandanya adalah ketika ada garis di atas huruf, maka disebut sebagai vokal A. Kemudian garis 1 di bawah huruf disebut vokal I. Kemudian seperti huruf waw tapi kecil di atas huruf itu adalah vokal U. Suatu huruf, ini contohnya di sini ada huruf ba ya. Ada huruf ba, latinnya adalah B, diberikan vokal A, maka seperti huruf B ditambah A, maka dibaca ba. Begitu juga dengan ba diberikan vokal I, maka huruf B yang ditambahi I. Huruf ba diberikan vokal U, maka huruf B yang ditambah U. Maka kalau dibaca baba, bibi, bubu. Dibaca lagi ba, bibu, ba, bibu. Nah, seperti itu. Bawahnya juga sama, maka yaya, yiyi, yuyu. Dibaca lagi ya, yiyu, ya, yiyu. Begitu juga dengan bawahnya sampai dengan baris paling bawah sebagai latihan ya. Jadi kita bantu mengejakan bu, yi, na. Atau ba vokal u, bu. Ya vokal i, yi. Nun vokal a, na. Digabung bu, yi, na. Ya vokal a, ya. Sa vokal i, si. Ba vokal u, bu. Digabung ya, si, bu. Nah, begitu seterusnya. Ya, Bapak Ibu nanti sampai dengan halaman yang terakhir ya. Vokal A, I, U. Nah, selanjutnya adalah di sini nanti kita juga ada lagunya Bapak Ibu kawan-kawan ya. Jadi ada lagunya, kita menggunakan lagunya Rohah ya. Langsung begini. Baba bibi bubu, babi bu babi bu, ya ye yu yu, ya ye yu ya ye yu, na nin nu nu, na ninu, tata tutu, tatitu, sa su, sa su. Nah, seperti itu ya.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti masih banyak lagi cara-cara, masih banyak lagi lagu-lagu yang ada di metode Rubaiyat sampai nanti dengan halaman terakhir ya, sampai dengan bab yang keempat. Maka preview kita cukupkan sekian, dan nanti teman-teman yang pengen lebih detail lagi belajar mempelajari metode Rubaiyat, yang pengen dapat sertifikatnya untuk bisa mengajarkan dengan metode Rubaiyat, nanti insya Allah kita akan jadwalkan untuk teman-teman bisa kita sertifikasi gitu, yang mendapatkan lisensi untuk mengajar baca Al-Quran dengan metode Rubaiyat di daerah masing-masing. Akan ada pelatihan guru ngaji metode Rubaiyat selama 4 jam via online, via Zoom. Silahkan nanti boleh menghubungi admin untuk kita akan data biayanya berapa. Biayanya 200.000, nanti mendapatkan alat peraga senilai 350.000 ya. Alat peraga fungsinya untuk apa? Alat peraga itu fungsinya untuk mengajar ya. Jadi ukurannya adalah A3 seperti kalender duduk itu, ukuran A3 yang nanti bisa ditaruh di depan di atas meja untuk mengajarkan anak-anak 5 sampai dengan 10 orang, atau untuk mengajarkan orang tua sejumlah 5 sampai dengan 10 orang. Insya Allah nanti bisa mengajarkan di daerah masing-masing. Dan nanti akan mendapatkan sertifikat juga ya, sertifikat untuk sebagai lisensi, sebagai syahadah ya, kalau teman-teman bahwa teman-teman sudah menjadi bagian daripada trainer ataupun guru ngaji Rubaiyat yang boleh mengajarkan metode Rubaiyat di berbagai daerah. Nah, nanti termasuk teman-teman bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ingin belajar juga bisa baca Al-Quran, itu nanti juga diperbolehkan ya, karena untuk pelatihan guru ngaji berbeda dengan metode atau bagaimana pengajaran kita kepada murid secara langsung. Ya, nanti ada kelas yang sendiri untuk yang pengen untuk diajar mulai dari 0 sampai dengan bisa baca Al-Quran. Kalau ini nanti waktunya jauh lebih panjang lagi, atau privat nanti juga dipersilahkan. Baik, seperti itu Gusmi, kawan-kawan sekalian ya, karena sekali lagi kita janjiannya sampai dengan jam 6, nanti boleh bertanya mungkin sebentar ya, kita nanti setelah itu info-info yang lain nanti boleh disampaikan atau disambung nanti dengan admin. Satu, tadi saya ulang lagi, yang pengen menjadi guru ngaji Rubaiyat, pengen belajar lebih jauh lagi bagaimana cara mengajarkan metode Rubaiyat kepada orang lain, dan sekaligus mendapatkan lisensinya, mendapatkan alat peraga senilai 350.000, biaya pelatihan guru ngajinya hanya 200.000 saja. Dan juga nanti bagi teman-teman yang pengen cara privat langsung untuk bisa belajar membaca Al-Quran, atau ingin ikut kelasnya sehari bisa membaca Al-Quran, nanti juga dipersilahkan. Nanti menghubungi admin, nanti kita akan jadwalkan di setiap kota misalnya, dipersilahkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin mengadakan pelatihan guru ngaji secara offline di daerahnya masing-masing, juga kita persilahkan, kita akan fasilitasi untuk teman-teman bisa mengadakan di daerah masing-masing, nanti bisa dikolaborasi dengan training manut Quran. Insya Allah demikian Guswi dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khairan katsiran pada Ustaz Udin Yulianto yang telah menjelaskan bagaimana ada metode cara belajar Quran yang menarik dan bisa lebih cepat ya, dan ini berlaku untuk semua usia. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti materi kita pada pagi hari ini, luar biasa ya. Masih ada beberapa menit untuk bertanya, silakan kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau jika belum, silakan nanti bisa bertanya langsung di forum WA ya, di kesempatan yang lainnya.
Paling tidak kita sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Oh ini ada yang bertanya. Mau ikut belajar bagaimana Ustadz? Kemana kalau mau belajar? Ya, hubungi kemana? Ya. Nanti untuk call centernya di mana ini kan kira-kira? Kasih aja nomor antum, Gus. Di chat itu di saja biar. Oke ya, silahkan 0878 34 8325. Ya, silahkan menghubungi kami, Bapak Ibu ya, untuk mengikuti cara belajar metode ini. Jadi kan salah satu yang kita juga anjurkan dalam buku Manut Quran adalah bagaimana kita juga harus berinteraksi ya dengan Al-Quran, karena itu sebagai salah satu ikhtiar kita. Nah, cara berinteraksi tentu dengan belajar membacanya, gitu kan, bagi yang belum bisa membaca dan menyempurnakan bacaan-bacaannya. Nah, semuanya diawali dari kita belajar membaca, termasuk salah satu ikhtiar yang disarankan adalah bagaimana kita membagi ilmu kita, gitu. Dengan Ghuswi. Ya, nanti bisa kontak nomor saya. Insya Allah nanti bagi yang ingin belajar bisa privat jarak jauh ataupun juga nanti jika memungkinkan Bapak Ibu mengadakan di tempat-tempat Bapak Ibu nanti bisa kita agendakan. Baik, sudah pukul 6 Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Cukup ya Kang ya? Insya Allah ya. Cukup, Gus. Insya Allah ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk aktivitas kita selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.